Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul The Wolf of Snow Hollow tahun 2020. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, sepasang kekasih bernama PJ dan Brian pergi berlibur di sebuah kota kecil bernama Snow Hollow di Utah dan menyewa sebuah rumah. Malam hari, pasangan kekasih ini makan di sebuah kafe. PJ yang merasa terganggu dengan dua orang pemburu lokal yang asik mengobrol langsung menegur mereka agar tidak bersuara keras. Merasa ucapan PJ terlalu kasar, salah satu pemburu berniat meladeni PJ, tapi seorang pemburu lain justru meminta maaf dan mengajak sang rekan pergi. Namun hal ini membuat Brian merasa khawatir mengingat mereka hanya tamu di kota kecil itu. Selanjutnya PJ dan Brian kembali ke rumah sewaan mereka. Ketika PJ sedang mandi, Brian melihat sesuatu yang mendekati dia. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba air mandi PJ berubah menjadi panas sehingga PJ memanggil Brian. Dikarenakan Brian tidak menyahut panggilan dia, maka PJ mencoba memeriksa. Begitu keluar, alangkah terperanjatnya PJ menemukan tubuh Brian dalam kondisi mengenaskan sehingga segera menghubungi 911. Di dekat tubuh Brian tampak bekas tapak kaki seekor anjing. Keesokan pagi, seorang deputi sheriff bernama John yang mengalami masalah emosi dan kecanduan alkohol menghadiri sebuah program rehabilitasi. Namun di tengah pertemuan, John mendapatkan panggilan sehingga memutuskan pergi. Sementara di TKP terbunuhnya Brian, sudah ada sejumlah petugas termasuk seorang sheriff bernama Hadley yang merupakan ayah dari John dan seorang petugas bernama Julia. Selang beberapa saat, John pun tiba di TKP. Di sana sejumlah petugas forensik tampak tengah memeriksa tubuh Brian yang bagian genitalnya hilang. Sebagian lagi mencoba meminta keterangan kepada si pemilik rumah. Selang beberapa waktu di ruangannya, Hadley yang sedang sakit ini mengira itu merupakan sebuah kecelakaan. Namun selama bertugas dia tidak pernah melihat tubuh korban yang hancur seolah dibantai. Oleh sebab itu dia memerintahkan John mengumpulkan tim guna menyelidiki kasus yang diduga pembunuhan tersebut. Di tempat lain, Julia tengah meminta keterangan kepada dua pemburu yang sempat bersitegang dengan PJ sebelum kejadian. Mereka lantas menjelaskan kejadian malam itu dan mengaku menghabiskan malam di sebuah bar seraya menunjukkan foto kwitansi sebagai bukti. Dia juga meminta Julia menunjukkan surat perintah bila ingin memeriksa isi ponselnya serta menegaskan tidak melakukan pembunuhan. Pada malam hari, John dan tiga orang polisi bernama Guiteres, Bo dan Saves mulai menganalisis kasus pembunuhan yang menimpa Brian. Berdasarkan tapak kaki yang mereka temukan di TKP, Guiteres berasumsi Brian diserang oleh serigala. Di sisi lain, berita mulai beredar di sekitar kota tentang kemungkinan manusia serigala ada di antara mereka. Tapi John bersikeras pelaku bukanlah seekor hewan karena luka yang dialami menunjukkan bekas goresan pisau di mana pelaku juga sengaja menyalakan klep air panas. Dia pun berpendapat sang pelaku mengambil organ tubuh Brian untuk dijadikan koleksi. Mendengar Guiteres yang berkata Brian pernah bersekolah di sana, maka John memerintahkan mereka memeriksa siapapun warga lokal yang mencurigakan. Sayang, Guiteres menyarankan agar mereka meminta bantuan FBI untuk menyelidiki seandainya hal itu dilakukan oleh seorang pembunuh berantai. Keesokan hari, seorang instruktur snowboard bernama Hannah yang tengah mengobrol bersama para siswa sempat melihat seseorang melintas sehingga membuat raut wajahnya berubah. Pada malam hari saat akan pulang, Hannah mendengar suara tidak jauh dari mobilnya. Namun dia tidak melihat siapa-siapa hingga terdengar suara geraman dari sosok mengerikan yang membuat dia panik. Naas sosok ini langsung menerkam Hannah dengan ganas, di mana tampaklah sesosok manusia serigala besar berdiri di hadapannya. Keesokan hari, John bertemu dengan mantan istri dia bernama Brittany dan sang anak yang bernama Jenna. Hari itu Brittany meminta John lebih memperhatikan Jenna yang akan masuk kuliah karena selama ini terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Tapi pembicaraan ini terhenti tatkala Bo datang memberitahu tentang peristiwa yang dialami Hannah. Sampai di sana, John mendapati tubuh tercabik-cabik Hannah dengan batok yang sudah hilang. Hal ini sontak membuat John menjadi semakin kesal. Terlebih Bo yang berteriak mengatakan kalau itu adalah serangan serigala tepat di hadapan mobil wartawan. Akibat ucapan itu, John memanggil Bo untuk mengikuti dia.
Lalu tanpa aba-aba, John langsung menghajar Bo. John bahkan memarahi Julia dan Chavez lantaran mengungkit tentang serangan yang dilakukan oleh manusia serigala. Setelah upacara pemakaman Hannah, sang ayah dengan marah mendatangi John yang dianggap tidak melakukan apa-apa untuk menangani pelaku yang sudah menelan 2 orang korban. Malam hari, John yang merasa di bawah tekanan terlebih dengan pemberitaan media mengenai kematian sadis Brian dan Hannah akhirnya kembali mulai minum lagi. Keesokan pagi di kantor polisi, Julia menyerahkan bingkisan atas permintaan maaf Bo kepada John. Sayang John rupanya sudah terlanjur mengajukan dokumen pemecatan sehingga dalam 20 menit ke depan Bo sudah tidak bekerja di sana lagi. Alhasil dengan tertunduk lesu Bo meninggalkan kantor. Selanjutnya Chavez berkata bahwa berdasarkan jejak kaki dan bulu yang ditemukan, pelaku pembunuhan kemungkinan manusia serigala. Tapi lagi-lagi John menegaskan sang pelaku adalah seorang pria dan dia berjanji akan menemukan pria tersebut. Melihat perdebatan mereka, Hadley meminta John lebih bijaksana dalam memimpin. Untuk itu John meminta Julia menunjukkan laporan pemeriksaan medis yang dia dapatkan. Julia lantas menjelaskan, bulu yang ditemukan di tubuh Hannah adalah bulu anjing peliharaan Hannah sendiri yang mirip dengan bulu serigala abu-abu. Sedangkan gigi yang ditemukan memang identik dengan gigi serigala. Julia juga berkata bagian yang hilang dari Brian adalah bagian genital, sementara Hannah kehilangan kepala. Tanda gigitan anjing juga terdapat di punggung serta menyebabkan lengan Hannah terpisah. Menurut tim forensik, rentang gigi dan juga jarak ukuran kaki pelaku seukuran beruang coklat terbesar. Hanya saja tidak ditemukan air liur atau DNA selain rambut, sehingga kemungkinan besar pelakunya seorang diri. Malam hari John menemui Jenna guna memastikan apakah Jenna masih menyimpan semprotan merica yang dia berikan. John juga meminta Jenna agar memperhatikan cara dia berpakaian karena dalam usia yang sudah menginjak 17 tahun itu, para pemuda tidak akan dapat mengalihkan pandangan mereka dari Jenna. Namun Jenna kurang senang dengan cara sang ayah berbicara karena menurut dia selama ini John terlalu terobsesi dengan pekerjaan ketimbang memberikan perhatian untuknya. Keesokan hari John memberitahu Julia tentang kekecewaan warga terhadap kinerja mereka. Oleh sebab itu, dia telah menghubungi negara bagian untuk membantu mengatasi 2 kasus pembunuhan di wilayah mereka. Sayang kasus ini masih di luar kewenangan FBI, tapi menurut Julia, mereka bisa menyelesaikan sendiri kasus tersebut. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan sebuah botol dilempar ke kaca mobil mereka. Akan tetapi mereka tidak melihat seorang pun berada di sekitar daerah yang hanya dikelilingi hutan dan pegunungan tersebut. Di sebuah camper van yang berada tidak jauh dari situ, tampak seekor anjing berbulu tebal, sedangkan di dalamnya seorang pria misterius tengah bersantai. Beberapa jam berlalu, Julia dan John menemui PJ yang tinggal di rumah sang ibu. Di sini PJ sempat menunjukkan kekesalan lantaran polisi negara bagian mencurigai dia sebagai pelaku. Namun Julia berkata mereka tidak seperti polisi negara bagian yang dia maksud dan hanya menanyakan apakah PJ mengingat sesuatu yang mencurigakan di malam terbunuhnya Brian. Mendengar ini, dengan semakin kesal PJ mengatakan sudah menjelaskan sebanyak 25 kali bahwa tidak ada hal yang mencurigakan sebelum kejadian dan dia juga tidak melihat siapapun bahkan manusia serigala setelah kejadian. Menyadari kekesalan ini, Julia mencoba mengembalikan barang bukti kepada PJ. Namun dikarenakan PJ menolak, maka sang ibu menerima barang bukti tersebut. Sebelum mereka pergi, dengan wajah tegas PJ meminta John untuk tidak menangkap pelaku, melainkan dihabisi saja. Esok hari di sebuah restoran, seorang wanita bernama Liz yang tengah bersama anaknya didatangi oleh seorang pria bertubuh jangkung yang mengajak dia berbicara. Dalam obrolan ini terdengar suara si pria yang menanyakan dari mana Liz berasal. Namun mendengar si pria membicarakan mengenai mobil dan warna rambut dia, sontak Liz menjadi takut sehingga berniat menghubungi polisi. Malang bersama dengan itu pula pria misterius tersebut keluar meninggalkan restoran. Di kantor polisi, Liz menceritakan tentang pria tinggi yang menemui dia tersebut. Menurut Liz, pria itu adalah warga lokal, tapi akibat tidak pernah melihat dan mengenakan tudung, terlebih dalam keadaan takut, maka Liz tidak dapat mengingat wajahnya. Hanya saja aroma tubuh si pria seperti aroma yang digunakan dalam ruang fotografi. Selain Liz, rupanya pihak John juga memanggil beberapa warga lokal yang mengaku selamat dari serangan manusia serigala. John kemudian mendatangi sang ayah yang tengah diperiksa oleh seorang teknisi medis darurat bernama Dave.
Mendengar Dave memberitahu kalau Hadley memiliki gejala sakit jantung, sontak membuat John sangat terkejut sehingga dengan panik meminta ayahnya bekerja dari rumah dan berobat. Tapi Hadley berkeras dia baik-baik saja dan menolak pergi ke dokter. Malam hari dalam perjalanan pulang dari kantor polisi, Liz dan sang anak melihat tubuh seekor rusa tergeletak menghalangi jalan. Merasa curiga, Liz segera mengambil senjata namun tetap harus keluar guna memindahkan tubuh rusa tersebut. Saat didekati, Liz menemukan bekas telapak tangan seseorang yang menempel pada tubuh sang rusa. Bersama dengan itu, tampaklah sosok manusia serigala tinggi besar berdiri di sisi mobil. Alhasil dengan perjuangan keras Liz berusaha melawan, naas makhluk ini dengan mudah mencabik-cabik dia. Keesokan hari, John semakin merasa frustasi melihat tubuh Liz yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Ditambah lagi keterangan dari seorang petugas forensik bernama Gary yang tidak menemukan apa-apa di TKP selain darah Liz dan sang anak saja. Dari situ, John mendatangi TKP dan mendapati bagian kulit rusa yang hilang, sehingga berpendapat pelaku sengaja memotong bagian itu untuk menghilangkan sidik jari. Di tempat lain, pria misterius sebelumnya tampak tengah membakar tubuh seseorang. Pada lengan pria ini terlihat pula sebuah tato serigala. John yang semakin gelisah akhirnya mencoba mencari informasi mengenai manusia serigala di perpustakaan. Di sana dia melihat sejumlah gambar di mana ada sebuah gambar Reaper jahitan atau alat jahit kecil yang digunakan untuk memotong dan melepas jahitan. Merasa aneh, maka John memfotokopi bagian itu. Berdasarkan catatan abad pertengahan, penduduk kota itu pernah menemukan tubuh seorang wanita dalam keadaan hancur di tengah hutan. Dan menurut mereka tidak mungkin kekejian tersebut ulah seorang pria. Hal ini mirip dengan kejadian yang sedang mereka alami sekarang, di mana 4 korban adalah wanita dan gadis kecil. Kendati demikian, John tetap berpendapat si pelaku adalah seorang pria yang melampiaskan kemarahannya kepada wanita. Dan pembunuhan dilakukan saat bulan purnama karena cahaya yang cukup terang. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa semua korban adalah wanita? John dan Julia kemudian pergi ke tempat Liz bekerja, di mana mantan atasan Liz menemukan pesan suara dari seorang pria yang ditujukan kepada Liz setelah kejadian. Salah satu kalimat yang diucapkan adalah telah berbicara dengan Liz sebelumnya. Mendengar suara berisik dari telepon, John menyadari panggilan tersebut dilakukan di jalan raya. Atasan Liz juga berkata semua panggilan dari pria tersebut datang dari nomor yang sama. Berasumsi kalau yang menghubungi adalah pria yang bertemu dengan Liz di restoran, maka John langsung mengambil telepon itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikutnya John mendatangi sebuah telepon umum yang ada di pinggir jalan. Malang setelah diperiksa, Chavez mendapati gagang telepon yang telah dibersihkan, sehingga tidak menemukan sidik jari sama seperti di tubuh rusa sebelumnya. Akibat kasus pembunuhan yang belum terungkap, maka jam malam mulai diberlakukan pada kota Snow Hollow. Hal ini menyebabkan kota itu tampak sangat sepi di malam hari. Sementara itu, Hadley memimpin pertemuan dengan para petugas untuk melakukan pengawasan di berbagai sudut kota secara terpisah. Pada momen ini, tampak wajah John yang sangat mengkhawatirkan sang ayah. Selesai pertemuan, terungkap bahwa sedari tadi John memegangi lengan ayahnya agar bisa berdiri tegak. John akhirnya memaksa sang ayah untuk pensiun dikarenakan kondisinya yang sudah semakin lemah. Tanpa sepengetahuan Hadley, John meminta seorang poluan bernama Carla untuk menghubungi ambulans guna menjemput Hadley dengan alasan serangan jantung. Sedangkan dia harus segera berangkat bertugas. Pada waktu yang sama di rumah, Jenna membuat janji bertemu dengan pacarnya yang bernama Brooke walau mengetahui jam malam telah diberlakukan. Parahnya, Jenna mengajak Brooke untuk bercocok tanam di sebuah mobil hingga Brooke melihat seorang warga yang berada di jendela rumah. Saat diperhatikan, orang tersebut tampak panik mencoba memberitahu tentang sesuatu sembari menelpon. Benar saja, dari sudut berbeda, sesosok manusia serigala menyerang mereka. Tidak jauh dari situ, John yang tengah berjaga mendapatkan laporan mengenai kemunculan manusia serigala, sehingga bergegas menuju ke lokasi. Begitu sampai, John yang melihat sosok manusia serigala tersebut langsung melakukan serangan. Namun seketika itu pula John terhenti mendengar suara Jenna yang memanggil, sehingga manusia serigala tadi berhasil meloloskan diri. Mendapati anak gadisnya setengah tidak berpakaian, terlebih Jenna mengatakan Brooke yang tadi bersama dia menghilang, sontak John menjadi sangat murka sekaligus khawatir. Apalagi mengetahui Jenna telah melanggar jam malam yang bisa menyebabkan dia terbunuh. Menganggap sang ayah tidak mempedulikan dia, Jenna berkata lebih senang tinggal dengan orang asing daripada ayahnya.
Namun lantaran Jenna masih meminta diantarkan ke rumah sakit akibat kepala dia terbentur aspal, terpaksa John urung mengejar manusia serigala tadi, padahal terdengar suara tembakan dan raungan manusia serigala di kejauhan. Akhirnya Julia dan sejumlah petugas menemukan tubuh Guiteres yang tergeletak di dalam bak sampah pada rumah sakit, di mana tampak Jenna terbaring di sisi sang kakek. John yang merasa semakin gelisah mencoba untuk membuka ponsel milik Jenna. Mendapati isi ponsel yang membuat dia semakin marah, John langsung menerobos masuk ke rumah Brooke dan menghajar dia. Awalnya ibu Brooke mencoba membantu melawan John, tapi setelah melihat wajah John, sang ibu menyadari Brooke telah berbuat salah terhadap Jenna. Begitu John kembali ke rumah sakit, terlihat Julia dan Jenna berwajah murung. Jenna memberitahu bahwa sang kakek telah meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Dalam film ini hanya ditampilkan ranjang kosong tanpa ada proses pemakaman, lantaran Robert Foster yang menjadi pemeran Sheriff Hadley benar-benar meninggal dunia akibat kanker otak. Berduka atas kematian ayahnya dan frustasi dengan kasus yang belum terungkap, John akhirnya dilarang mengikuti pertemuan kelompok rehabilitasi yang membuat dia tidak bisa lagi menghindari minuman keras. Pria misterius ini menginjeksi diri sendiri hingga ode, di mana terlihat anjing serigala yang mendekati tubuh dia. Keesokan hari, Julia memberitahu John bahwa mereka menemukan tubuh pria yang diduga sebagai pelaku. We found the guy. Di ruang pemeriksaan, Gary menjelaskan kalau pria lokal ini bertinggi 182 cm, memiliki tato serigala, koleksi pisau-pisau aneh, serta jarum suntik yang terbuat dari perak. Di halaman belakang rumah dia juga ditemukan tubuh seorang wanita yang dulu dikabarkan hilang. Hanya saja mereka belum menemukan kostum serigala yang dimaksud. Parahnya, Gary seolah menghina kecerdasan John dengan mengatakan anak dia yang berusia 6 tahun pun bisa menyelesaikan kasus ini. Mendengar penghinaan itu, dengan tegas John memecat Gary tanpa ampun. Dari kejadian tersebut, dengan berasumsi bahwa sang pelaku telah ditemukan, John memutuskan untuk mengembalikan barang bukti ke warga yang sempat mereka curigai. Dan sebelum itu, Julia meminta John agar tidak terpuruk dengan kasus yang gagal dia bongkar. Sementara John melakukan tugas dia, Julia menemukan gambar perjahitan yang difotokopi oleh John. Tapi saat ini Julia tidak terlalu menghiraukan gambar tersebut. Pada malam hari, Julia menerima telepon dari PJ dan memberitahu kalau barang yang dikembalikan tempo hari berisi perjahitan yang bukan milik dia. Mendengarnya, sontak Julia teringat gambar perjahitan yang dia lihat sebelumnya. Dan mengetahui perjahitan adalah alat yang digunakan untuk seni pengawetan hewan, maka Julia menjadi curiga akan seorang warga yang merupakan satu-satunya ahli taksidermi di kota mereka. Pada waktu yang sama, John tengah mendatangi rumah seorang ahli taksidermi kota mereka yang bernama Paul untuk mengembalikan barang bukti. Dari balik pintu, Paul segera mempersilahkan John masuk dengan alasan harus mengangkat air yang mendidih. Sementara itu, Julia juga dalam perjalanan menuju rumah Paul. Begitu di dalam, John mendapati Paul yang sudah duduk menyuguhkan minuman. Paul juga tampak bersemangat untuk mengetahui detail kasus yang telah mereka bongkar. Dalam salah satu obrolan, Paul menanyakan tentang kondisi Jenna. Awalnya John menjawab Jenna akan masuk kuliah, tapi sejurus kemudian John terdiam dan memohon izin pulang. Sampai di luar, John kembali memikirkan pertanyaan tadi, lantaran pertanyaan tersebut tidak mungkin ditanyakan oleh Paul kecuali dia ada saat Jenna diserang. Merasa curiga, John kembali mengetuk pintu dan meminta Paul berdiri tegak di hadapan dia. Benar saja, ternyata Paul memang memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Menyadari kedoknya sudah terbongkar, sontak Paul langsung menutup pintu dan bersembunyi. Oleh sebab itu, John bergegas meminta bantuan. Akibat berada di luar jangkauan, John yang tidak ingin kehilangan target terpaksa menerobos masuk seorang diri dan mencari Paul. Pada sebuah ruangan, John begitu tersentak menemukan batok Hannah yang terbungkus plastik. Naas secara mengejutkan, Paul muncul menyerang John. Bersama dengan itu, Paul melihat cahaya lampu sirine polisi sehingga bergegas melarikan diri dengan mengenakan kostum serigala. Dalam kondisi terluka, John berusaha mengejar Paul sampai masuk ke dalam hutan. Namun akibat luka itu, dengan mudah Paul mengalahkan John. Tepat ketika kembang api tahun baru menyala, bersama dengan itu pula Julia muncul menumbangkan Paul. John yang teringat akan ucapan PJ agar tidak menangkap pelaku, akhirnya tanpa ampun menghabisi Paul.
Beberapa waktu berlalu di sebuah asrama kampus. Julia yang sudah menjadi seorang sheriff membantu kepindahan Jenna. Ketika John datang, terjadilah pembicaraan canggung antara ayah dan anak yang sebenarnya saling menyayangi ini. Tidak tahu harus berbicara apa lagi, maka sebelum pergi John berkata telah meninggalkan sesuatu di laci agar Jenna bisa menjaga diri. Awalnya Jenna mengira barang yang dimaksud adalah semprotan merica sehingga segera mengusir sang ayah. Namun setelah membuka laci tersebut, ternyata benda yang ditinggalkan John merupakan beberapa bungkus alat pengaman dan sebuah senjata api. Saat berjalan keluar dari asrama, John berpapasan dengan dua pemuda yang membuat komentar mesum tentang mahasiswi baru di asrama. John berhenti sejenak sebelum akhirnya memutuskan pergi karena mengetahui Jenna sudah memiliki senjata. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.